Perjumpaan Pak Jokowi dengan Prabowo yang ditampilkan di depan publik itu kebanyakan pada acara-acara resmi. Statement Pak Jokowi yang mengendorse Prabowo juga biasanya dilaksanakan pada pertemuan-pertemuan partai atau di acara-acara resmi sebagai presiden dan menhan. Kita bisa berkesimpulan artinya kedekatan Pak Jokowi dengan Prabowo ya sebatas atasan dan bawahan, sebatas kerja. Ini misalnya berbeda ya, kalau kita lihat kedekatan Jokowi dengan Ganjar. Banyak acara-acara yang sifatnya pribadi itu menampilkan keakraban mereka berdua di depan publik. Sholat Jumat bareng, tarawih bareng, atau ketika setelah acara resmi mereka berdua satu mobil atau satu pesawat. Itu yang ditampilkan di publik. Kalau hubungan Prabowo dengan Jokowi lebih pada kesan hubungan kerja, hubungan dinas, sementara hubungan Jokowi dengan Ganjar Pranowo itu lebih terkesan hubungan yang lebih emosional, yang lebih pribadi. Namun memang Prabowo yang mantan seteru Jokowi 2 kali di Pilpres itu sebetulnya juga ingin memanfaatkan posisinya, kemudian memanfaatkan para pendukung Jokowi untuk juga mendukungnya. Istilahnya memanfaatkan limpahan dari para pendukung Jokowi. Sebagai menhan, dia menampilkan sisi yang Jokowi banget. Pada sisi yang lain, ia juga tetap membiarkan tuh misalnya statement-statement Fadlizon yang menyerang Pak Jokowi, memainkan peran yang berseberangan atau memainkan perang oposan. Kayaknya ya, ini memang strategi. Di satu sisi mau ngambil suara limpahan dari para pendukung Pak Jokowi, di sisi lain tetap mempertahankan suara lamanya yang dulu memang para pembenci Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Bahkan dalam konteks ini, suara-suara kelompok radikal yang dulu ada dalam satu kubunya Pak Prabowo juga mungkin masih terpelihara. Jadi jangan kaget kalau Fadlizon misalnya masih bersuara untuk membubarkan Densus 88. Walhasil, sebetulnya jika kita mengasumsikan bahwa Prabowo itu sekarang sudah Jokowi banget, ya nggak gitu sebetulnya. Dia tetap orang yang punya ambisi jadi presiden. Dan ambisinya itu kemarin-kemarin 2 kali digagalkan oleh Jokowi. Nah sekarang dia mencoba dengan cara lain. Nggak bisa ngelawan dengan keras-keras, dia coba dengan cara merangkul Pak Jokowi. Kenapa dia merangkul? Bukan mau meneruskan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, tapi cuma untuk mewujudkan mimpinya jadi presiden Indonesia. Kalau dia cuma ingin meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, tentu di 2019 dia sudah masuk ke dalam kabinet. Kalau dia memang respect dan dari dulu yakin dengan kepemimpinan Pak Jokowi, 2019 dia nggak perlu lagi nggak perlu lagi bertempur. Wong dia sudah ngakui kok Pak Jokowi sudah 1 periode memimpin Indonesia. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya dia cuma ingin memanfaatkan posisi Pak Jokowi dengan tingkat approval rating atau tingkat kesukaan publik yang sampai 78% itu ingin dimanfaatkan agar suara dari pendukung Jokowi dapat, sementara suara dari pembenci Jokowi juga dapat. Nah, itulah cara mainnya. Pak Prabowo tentu saja masih kepingin dalam sisa usianya yang mulai senja itu masih kepingin mewujudkan mimpinya untuk jadi presiden Indonesia. Mimpi yang dulu-dulu nggak pernah terwujud karena Indonesia punya Pak Jokowi. Kita nggak tahu sekarang dengan kehadiran Pak Ganjar, apakah mimpi Prabowo bisa buyar lagi.